Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Harun, Yuni Musriha, dan Alfiatul Karimah. Di sini akan membahas tentang ayat investasi, yang mana di dalamnya ada ayat-ayat investasi, terjemahan ayat-ayat investasi, kata kunci dan makna, dan terakhir tafsir ayat investasi. Yang pertama, ayat-ayat investasi. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknisun. Dan terdapat pula pada Quran surah Yusuf ayat 45 hingga 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون. Dua, terjemah ayat-ayat investasi. Pertama, surah At-Taubah ayat 35 yang artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sedangkan arti dari Quran surah Yusuf 45 sampai 49 adalah yang 45, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. 46. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. 47. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit apa dari apa bibit gandum yang kamu simpan.
Dan terakhir, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya akan mengenai makna dan kata kuncinya. Quran Surat At-Taubah ayat 35, kata kuncinya itu adalah, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Artinya, harta bendamu yang disimpan akan membuatmu disiksa dan neraka. Quran Surat Yusuf ayat 45, aku akan memberitahukanmu kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Artinya itu, seseorang mengetahui takbir mimpi itu, dan suruhlah aku untuk menemui Yusuf yang jujur di dalam penjaranya, lalu mereka mengutusnya kepada Yusuf. Selanjutnya Quran Surat Yusuf ayat 46, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi ini. Kemudian artinya itu, si pelayan menceritakan tentang apa yang dilihat oleh raja dalam mimpinya. Saat itu juga Yusuf menceritakan takbir mimpi itu kepada si pelayan raja tanpa menegurnya atas kelalaiannya terhadap apa yang ia pesankan kepadanya, juga tanpa mensyaratkan agar dia dikeluarkan dari penjara sebelumnya. Ayat 47, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Artinya, kelak akan datang musim subur dan banyak hujan kepada kalian selama 7 tahun berturut-turut. Sapi ditakbirkan dengan tahun karena sapilah yang dipakai untuk membajak tanah dan lahan yang digarap untuk menghasilkan buah-buahan dan tanam-tanaman, yaitu gandum, bulir-bulir gandum yang hijau. Ayat 48, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghidupinya, kecuali sedikit dari yang kalian simpan. Nah, selanjutnya itu Nabi Yusuf menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwa sesudah musim paceklik yang lama itu akan datang tahun-tahun yang subur. Ayat 49, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Nah, di sini Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Abu Abbas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan yaksirun ialah memerah air susu. Selanjutnya mengenai tafsir ayat-ayat investasi. Quran Surat At-Taubah ayat 35. Ayat ini menjelaskan azab yang diancamkan kepada para pemimpin ahli kitab dan siapa saja yang kikir sebagaimana mereka. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, yakni orang-orang yang tidak dermawan, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Dengan harta itu, bukan saja kamu tidak menunaikan zakatnya, namun juga tidak kamu memanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Maka, rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Ancaman ini berlaku umum, yaitu ditujukan kepada siapa saja yang dikaruniai harta banyak namun kikir. Islam memang membolehkan umatnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi pada saat yang sama ia juga harus bersifat dermawan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada Quran Surat Yusuf ayat 45. Dan ketika mendengar mimpi raja itu, berkatalah orang yang selamat dari hukuman mati di antara mereka berdua yang dahulu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf. Dan ia pun baru teringat akan pesan Nabi Yusuf kepadanya setelah beberapa waktu lamanya yang ia lupakan. Aku akan memberitahukan kepadamu, wahai Paduka, tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka karena itu, utuslah aku menemuinya untuk menyampaikan perihal mimpimu itu. Raja tidak puas mendengar jawaban mereka, dan raja bertambah gelisah nampaknya. Raja ingin mengetahui tabir mimpinya,
tetapi tidak tahu kepada siapa akan ditanyakan. Setelah tukang siram kebun raja yang pernah meringkuk dalam penjara bersama Yusuf mendengar kabar ini, dia teringat Yusuf yang sedang meringkuk dalam penjara yang pernah mentakwilkan mimpinya sendiri dengan tepat. Dia dengan cepat datang menghadap raja seraya berkata, "Ya tuanku, di dalam penjara ada seorang pemuda bernama Yusuf. Dia seorang yang mulia, mempunyai pikiran yang dalam, pandangan yang luas, dan dapat pula mentakbirkan mimpi dengan tepat. Kalau tuanku utus saya kepadanya, pastilah saya akan kembali membawa tabir mimpi tuanku itu yang tentunya akan meyakinkan tuanku kebenarannya." Quran Surat Yusuf ayat 46. Kemudian pelayan raja pun bergegas menjumpai Nabi Yusuf lalu berkata, "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya tutur katanya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi raja tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai biji gandum yang hijau dan 7 tangkai biji gandum lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu untuk menyampaikan berita ini, agar mereka segera mengetahui apa arti mimpi raja tersebut." Raja gembira mendengar pendapat tukang siram kebun itu, lalu mengutusnya untuk menemui Yusuf dalam penjara. Sesampainya di penjara dan bertemu dengan Yusuf, dia berkata, "Hai Yusuf, saudaraku yang mulia yang dapat dipercaya, saya datang kepadamu untuk meminta suatu tabir mimpi, yaitu 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hampa kering, dan ada pula 7 bulir gandum yang rimbun. Mudah-mudahan saya kembali dengan membawa tabir mimpi itu dari engkau, dan supaya dapat diketahui oleh orang banyak, yang tentunya mereka akan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan kebaikan yang engkau berikan itu." Quran Surat Yusuf ayat 47. Setelah mendengar penuturan pelayan istana perihal mimpi raja, dia, Nabi Yusuf, pun berkata, Menanggapi mimpi itu, saya menyarankan agar kamu segera mempersiapkan diri bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan tetap di tangkainya, supaya bisa bertahan lama ketika disimpan di tempat yang aman, kecuali sedikit dari hasil panen itu yang kamu ambil untuk kamu makan pada masa kini. Dengan segala kemurahan hati, Yusuf menerangkan tabir mimpi raja itu, seolah-olah Yusuf menyampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya. Katanya, "Wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kamu akan menghadapi suatu masa 7 tahun lamanya penuh dengan segala kemakmuran dan keamanan. Ternak berkembang biak, tumbuh-tumbuhan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia. Maka galakanlah rakyat bertanam dalam masa 7 tahun itu. Hasil dari tanaman itu harus kamu simpan. Gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil kamu keluarkan untuk makan sekadar keperluan saja." Quran Surat Yusuf ayat 48. Kemudian setelah 7 tahun masa subur itu berlalu, akan datang 7 tahun musim kemarau yang sangat sulit. Masa sulit yang akan berlalu nanti, kamu akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya berupa bahan makanan pokok, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan pada masa subur itu. Sehabis masa yang makmur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama 7 tahun pula. Pada waktu itu, ternak habis musnah, tanaman-tanaman tidak berbuah, udara panas, musim kemarau panjang, sumber-sumber air menjadi kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit untuk kamu jadikan benih. Quran Surat Yusuf ayat 49. Setelah musim kemarau itu berlalu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup sehingga tanaman dapat tumbuh subur kembali, dan pada masa subur itu mereka bisa memeras kembali anggur sebagai minuman yang lezat lagi segar. Kemudian, sesudah berlalu masa kesulitan dan kesengsaraan itu, maka datanglah masa hidup makmur, aman dan sentosa. Di masa itu, bumi menjadi subur, hujan turun sangat lebatnya. Manusia kelihatan beramai-ramai memeras anggur dengan aman dan gembira.
Mereka telah duduk bersantai menikmati buah-buahan hasil kebunnya bersama anak-anak dan keluarganya. Itulah tabir mimpi raja itu saya sampaikan kepadamu untuk saudara sampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.